Dan satu hal yang gue lihat positif dari John Herdman, ya dia berani mengambil keputusan yang berani. Yang pertama, memainkan Beckham Putra dari awal. Karena kita tahu sebelumnya Beckham Putra performanya kan nggak konsisten. Ini kan yang lagi rame tentu ada timnas Indonesia nih yang kemarin baru saja menghadapi St. Kitts and Nevis dan juga Bulgaria di ajang FIFA Series 2026. Tentunya ada sisi positif dan juga negatif dari laga-laga yang sudah dimainkan timnas Indonesia. Kalau Bung Winter lihat sendiri gimana dari dua laga yang sudah jalan timnas Indonesia? Kalau dua laga ini kan yang kita tunggu adalah debut dari John Herdman ya sebagai pelatih ya. Jadi kalau bagi gue pribadi yang menang atau kalah itu nomor 2. Nomor pertama tuh gue ingin melihat apakah para pemain bisa bekerja sama secara baik atau tidak di atas lapangan. Kan itu dulu kita mau lihat kan. Karena setelah absen di bulan November tuh, gak main di FIFA Matchday, artinya sudah lebih dari 5 bulan, baru kembali timnas akan main. Berarti tidak akan mudah juga nih bagi pelatih baru ini untuk bisa menyatukan para pemain. Apalagi sebagai pelatih baru yang kita tentu berpikir secara logis bahwa dia akan punya skema yang berbeda kan dengan pelatih sebelumnya yang dikatakan Master of Total Football kan pada saat itu. Loh iya kan, ramenya kan begitu di sosial media. Yang katanya harus menyerang kalau main sepak bola, padahal kan nggak juga. Bulgaria bertahan, menang, iya kan. Tapi coming back ke FIFA Series, ya itu yang gue sebenarnya tunggu mainnya nih seperti apa timnas kita. Dan gue sudah ngasih edukasi, Bang Rais juga gue dengar ada kasih edukasi, ya kita tunggu nih timnas mainnya seperti apa. Jadi yang gue ingin melihat itu bentuk permainan. Ya kalau bagi gue dari 2 match, terlepas timnas kita nggak bisa menjadi juara, kita bermain di kandang sendiri, tapi yang memberikan gue harapan dan juga positive vibes bahwa wah nih pelatih keren juga nih pelatih nih. Yang pertama dia kelihatan dengan para pemain ini deket nih, seperti teman ini. Dengan para pemain ada senyum, ada ketawa, tapi dia kasih instruksinya juga tegas gitu ya. Tegas dan serius di pinggir lapangan. Dia gak duduk loh, berdiri terus sampai dia sempat ditegur oleh wasit akan dikasih kartu kuning. Kalau Bulgaria ya. Kalau lewat technical area, jadi ini dia benar-benar semua nih, semua pemikiran dia curahkan untuk timnas. Jadi kelihatan nih pelatih bekerja dengan hati lah, totalitasnya luar biasa. Dan satu hal yang gue lihat positif dari John Herdman, ya dia berani mengambil keputusan yang berani. Yang pertama, memainkan Beckham Putra dari awal. Karena kita tahu sebelumnya Beckham Putra performanya kan nggak konsisten. Cuman main benar-benar bagus itu lawan China, itu pun masuk sebagai pemain pengganti. Walaupun gue sudah mengatakan juga, ya kita nggak boleh menghakimi pemain seperti itu. Kan Beckham baru juga bergabung ke timnas. Dia butuh jam terbang dong main di level internasional. Jadi nggak salah lah John Herdman panggil dia. Pertama yang dia panggil. Kemudian Donitri. Wah ini luar biasa nih pelatih nih. Langsung mempromosikan Donitri ke timnas senior. Dan memang kita tahu loh Donitri di Persija bisa menggeser Alan Cardoso. Kemudian dia mainkan ini 2 pemain dari awal. Lawan St. Kitts and Nevis. Dan ternyata mereka perform. Nah ini sebuah keputusan yang berani yang dia sudah penuh kalkulasi ambilnya. Bahwa dia tahu ini 2 pemain ini memang bagus dan layak diberikan tempat di timnas senior, bukan cuma sebagai bagian dari skuad, tapi mau gue turunkan. Dan bukan cuma lawan St. Kitts and Nevis, Mas. Lawan Bulgaria, ketika 2 pemain ini turun, bikin perbedaan ya. Bisa mengubah jalannya pertandingan seperti game changer, sampai diakui oleh John Herdman 2 kali loh. Ketika persis setelah pertandingan yang interview dengan stasiun TV dan di sesi konferensi pers, sampai dia mengatakan dia ingin membangun dream team dari Indonesia dengan mengandalkan pemain-pemain muda seperti Donitri, kemudian ada lagi Beckham, Rizky Ridho yang sudah lama membela timnas Indonesia senior. Jadi dia betul-betul fokus bagaimana untuk bisa mempromosikan atau mengorbitkan talenta-talenta kita yang tercipta dari hasil kompetisi kita dalam negeri. Dan itu terlihat bahwa memang dia peduli untuk juga memajukan semua pemain, apakah itu yang bermain di luar ataupun di dalam negeri. Ya jadi bagi gua ini permulaan yang memberikan gue harapan bahwasannya nanti dia sukses atau enggak sesuai ekspektasi kita. Contoh ya Mas, di Piala AFF mungkin menjadi juara, di Piala Asia bisa lolos lah
minimal dari fase grup. Lolos ke Piala Dunia itu belakangan. Kita kasih dia bekerja aja dulu dengan tenang. Jangan kita berisik lah. Dan gue berharap nggak ada perdebatan kayak dulu, Mas. Formasi lah harus 4 pemain bertahan, harus main menyerang lah, jangan main bertahan. Yang paling tahu itu si John Herdman. Kalau kita mau kritik oke, tapi jangan seolah-olah kita tuh lebih paham daripada dia. Menggurui gitu ya. Iya kan? Maka itu ada yang ngomong, wah Bung Binder paham bola. Enggak, gue gak paham bola karena gue bukan praktisi bola. Tapi gue tahu bola. Nah, tahu bola dengan paham bola tuh beda, Mas. Nah, kalau Mas Rais kan paham juga. Loh, gue sering dengerin kontennya bagus ini. Iya. Bang Rais gimana, Bang Rais? Kalau gue melihatnya gini, yang pertama adalah si John Herdman ini benar gue sepakat. Dia dalam hal, salah satu hal positif yang mungkin tidak terdapat dari pelatih sebelumnya ya, dari Patrick Kluivert adalah pendekatan dia terhadap pemain yang benar-benar intens. Ketika dia terpilih sampai lebih dari 60 pemain dia chat pribadi ya, pribadi ini merupakan pendekatan yang benar-benar luar biasa dan itu diakui oleh para pemain. Kemudian bagaimana dia sangat tegas ya dalam menanamkan filosofi permainan yang dia inginkan kepada para pemain. Kelihatan jelas sih dari 2 pertandingan itu apa yang dia mau. Sepak bolanya tetap akan tampil dominan tapi dengan kedisiplinan yang tinggi. Terus yang ketiga menurut gua dia punya target yang jelas yaitu Piala Dunia 2030. Bahkan dia sudah menjanjikan itu, kita bakal lolos 2030. Abis lawan Bulgaria kepada supporter pun dia bilang kita akan lolos 2030. Itu selalu diulang. Itu dibentuk afirmasi sih kalau menurut gua dari seorang John Herdman untuk bisa ditularkan kepada seluruh stakeholder di Indonesia. Jadinya aura positif itu bisa terbangun walaupun gagal kemarin di FIFA Series. Makanya karena tujuannya 2030 dia banyak merekrut ataupun membawa para pemain muda untuk dibawa pada tahap kali ini. Contoh misalnya kemarin Mauro Zylstra, walaupun cedera di Persija juga jarang main, tetap dicoba sama dia. Cetak gol lawan St. Kitts and Nevis, sayangnya ketika lawan Bulgaria ada cedera. Panggillah lagi Jens Raven. Jens Raven ini kan masih muda. Kata dia belum tentu gue mainin. Dan benar emang gak dimainin. Tapi setidaknya ini memberikan pengalaman Jens Raven di level elitnya timnas itu rasanya gimana sih, latihannya gimana sih. Jadi dia tahu nih bagaimana apa yang dimau sama seorang John Herdman. Jadi ini memang hal-hal positif yang coba dibangun dan ini butuh proses. Oke, katanya kita tuh sudah tidak butuh proses lagi gitu kan. Ada yang ngomong kayak gitu kan? Ada ya? Kita tidak butuh proses lagi, kita maunya hasil karena langsung. Karena prosesnya udah. Gitu. Apalagi pemainnya sekarang nih udah lebih matang, lebih komplit bisa dibilang katanya. Udah terjalin lah ya. Chemistry-nya udah terjalin dengan 2 pelatih sebelumnya gitu misalkan. Ya ini nggak bisa juga karena kan filosofinya baru. Terus si John Herdman ini punya visi yang baru. Yaitu jangka panjangnya 2030. Kita nggak tahu ya nanti apakah 2000 setelah 2 tahun kontraknya apakah tetap diperpanjang. Itu karena kan ada evaluasi kan. Ini yang harus ditunggu nanti. Pasti ada patokan-patokan. Di tahun pertama PSSI sendiri bilang kalau gue nggak salah ingat itu tidak ditargetkan apapun. Pak Marji sempat bilang 1 tahun ini. Jadi berarti Piala Asia 2027 itu yang jadi target. Jadi Piala AFF? Piala AFF ini ya sebenarnya harusnya targetnya tetap juara. Apapun itu walaupun tidak ditargetkan. Kalau menurut Pak Marji waktu itu gue wawancara sama dia, tetaplah Mas, kalau setiap turnamen kita maunya juara. Pasti maunya juara. Tapi tidak dituntut. Tidak terlalu dituntut, tapi tetap targetnya kita maunya juara gitu. Nah, gue yakin kalau misalkan nanti John Herdman bisa menjadi juara, ini akan bagus ke depannya gitu. Akan lebih positif untuk timnas secara kondusivitas. Ya, kita tahu kan kemarin bahkan sebelum FIFA Series saja 1 pemain dibully. Pemain timnas kan itu kan nggak benar gitu loh. Padahal akhirnya kan pemain itu membuktikan sendiri 2 gol. Langsung brace Beckham. Buka asa langsung gol pertama, gol kedua. Betul. Nah, makanya kita tuh harus benar-benar sabar dan juga agak sedikit pintar lah untuk bisa melihat situasi di timnas sekarang. Sekarang auranya positif banget. Ya kan setelah FIFA Series dari FIFA Matchday Juni, setelah itu juga ada Piala AFF dan di bulan September Oktober itu ada FIFA ASEAN Cup dan ini mungkin juga jadi salah satu peluang timnas Indonesia untuk juara ya karena ada Jaijs juga kan pasti bisa dimainkan karena berbarengan di FIFA Matchday dan juga ada Kevin Dix. Ini memperbesar peluang Indonesia jadi juara di ajang FIFA ASEAN Cup yang mana kan akan menghadapi tim-tim top ya, kemungkinan bakal menghadapi Vietnam, Thailand dan juga mungkin Malaysia. Nah, ini setelah FIFA ASEAN Cup tentunya di Piala Asia tadi juga Bang Rai sudah sempat spill gitu. Di Piala Asia tuh kalau merujuk ke Piala Asia 2023, kita lolos ke babak 16 besar. Itu bisa dibilang sebagai sejarah ya. Karena Indonesia nggak pernah lolos ke fase gugur sebelumnya. Dan nantinya di Piala Asia 2027,
beberapa hari yang lalu ada dokter timnas Indonesia tuh kayak membocorkan sebuah background video, background ada di tembok ketika John Herdman mungkin sedang presentasi. Target timnas Indonesia di Piala Asia 2027 itu adalah lolos ke semifinal. Wow. Iya. Itu tuh kan maksudnya ya kita sebagai publik sepak bola ini gila mungkin ya, karena ini realistis nggak sih dicapai timnas Indonesia dengan tim kepelatihan yang ya baru bekerja beberapa hari atau beberapa bulan dan langsung ditarget lolos semifinal. Gimana? Ya, sebetulnya untuk lolos ke World Cup juga menurut gue masih terlalu cepat ya untuk bisa dibuat sebuah target bagi John Herdman sendiri. Ya, walaupun kita tahu targetnya dari PSSI ya itu untuk bisa lolos World Cup. Artinya belum waktunya lah dia mengatakan bahwa dia menjamin atau kita akan lolos ke Piala Dunia. Karena seperti yang tadi Bang Rais katakan bahwa kan akan dilihat nih. Ini kan 2+2 nih. Dia seperti apa 2 tahun. Apalagi belum lagi yang tadi Anda baru katakan bahwa ada spill ternyata mau ke semifinal. Wah, itu lebih dahsyat lagi sih menurut gua, karena kan lawan-lawan kita di Piala Asia ya ada negara-negara yang sudah memang langganan Piala Dunia ke Piala Asia dan juga ke Piala Dunia, Jepang, Korea dan Iran. mereka serius banget, Iran, Irak, ada Saudi Arabia. Tapi menurut gua kalau pelatih sekaliber John Herdman bisa menetapkan target seperti itu, ya feeling gua itu bukan lip service sih. Karena dia harus mempertanggungjawabkan itu. Apa yang dia ngomong itu artinya dia sudah mempelajari jauh hari sebelumnya bagaimana materi pemain kita, apa yang akan dia lakukan dari persiapan timnas Indonesia. Dan ini adalah hal positif yang coba dia tularkan kepada para pemain agar para pemain juga yakin. Tapi at the end of the day, nah bisa gak nih para pemain kita nih bermain secara konsisten? Belum tentu juga. Betul. Kan kita lihat juga sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia kan juga sama seperti itu. Kita mau cetak gol saja setengah mati kan. Terlepas kita selalu dibilang kurang striker. Tapi negara-negara lain juga sebetulnya kurang striker juga. Tapi mereka juga masih bisa mencetak gol. Jadi kalau menurut gua ya lebih baik sekarang John Herdman ini fokus ke PR-nya. Bagaimana creating chances yang banyak. Bagaimana bisa mempertahankan clean sheet. Karena dia happy sekali clean sheet lawan St. Kitts and Nevis. Iya, betul. Iya kan? Bagaimana bisa melakukan regenerasi pemain sambil seiring berjalannya waktu dia sudah membuat tim ini bisa tampil konsisten. Tentu kita harapkan jangankan semifinal, Mas. Kalau bisa juara kita Piala Asia kan. Amin. Tapi kita tahu netizen kita ini seperti apa. Iya kan? Ini kalau sampai ini gak terrealisasi, wah rame ini sosial media ini. Ya, ini yang harus dijaga dari netizen kita. Tadi Bang Rais baru mengatakan Beckham Putra dihujat. Nah, ini kalau sampai target-target ini nggak terrealisasi setelah dikeluarkan oleh mulut dari John Herdman, nah ini juga agak beresiko juga bagi dia. Tentu yang kita berdoa biar dia berhasil kan. Tapi netizen kita kan seperti itu. Kevin Dix yang gagal penalti di hujat juga. Loh, kenapa? Kalau gue lihat dia sebenarnya kan bukan mau tackle, dia mau menutup ruang. Cuman memang dia sial aja, kaki kirinya kecolek aja itu. Kaki kirinya kena. Tapi gue feeling ini yang hujat-hujat ini sebetulnya bukan real supporter. Bukan, nggak mungkin real supporter tuh hujat-hujat begitu menurut gua enggak. Tapi rata-rata followersnya 0 itu Bung Minda. Nah itu akun-akun baru kayak gitu, baru netes kayak gitu. Tapi hebatnya gua ngelihat Beckham, Kevin Dix, Mauro mereka ini dihujat ya. Tapi ini yang gua kuat mentalnya dan yang gua lihat. Ini yang gua lihat, mungkin juga gua salah. Silakan kalian koreksi dan juga teman-teman yang nonton. Kolom komentarnya itu gak mereka batasin. Iya, betul. Benar. Itu mental loh. Begitu loh. Hebat, Beckham masih happy, cetak gol, wawancara masih enak. Itu mentalnya luar biasa. Kevin Dix juga gak ada komentar apa-apa. Ya udah. Biarin aja, diamin aja. Mauro Zylstra, nah Ramadan Sananta. Itu juga kan kurang apa itu dia dihujat. Ya kan karena performa dia yang tidak sesuai ekspektasi kita, sudah diberikan kesempatan 2 kali sebagai starter loh.